Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah laptop dari Lenovo ya, dengan tipe Yoga C640. Jadi 10 hari yang lalu saya membeli laptop ini. Nah, saya ingin membagi kesannya selama menggunakan laptop ini dalam 10 hari. Kelebihan pertama laptop ini adalah pada dimensi dan bobotnya. Jadi laptop ini itu bobotnya cuma 1,25 kg, sekitar 1,25 kg kalau dilihat dari situsnya. Dan untuk dimensinya itu sangat kecil, sangat kecil sekali. Walaupun tidak setipis Dell XPS ya, sangat kecil. Di sini dapat kita lihat di sisi kiri ada port untuk charging, ada port USB 3.0, ada jack audio. Cukup simpel untuk desainnya, dan build quality-nya juga ini bagus, dari aluminium, kokoh juga. Nah, untuk di sisi kanan ada port Type C, namun sayangnya belum Thunderbolt. Jadi ini masih Type C biasa, bukan Thunderbolt. Ada USB 3.0 dan ada tombol power. Ini untuk bagian atasnya berbahan aluminium. Dan untuk Lenovo Yoga C640 ini hanya ada satu pilihan warna ya, pilihan warna grey ini. Oke, tadi ini dimensinya. Jadi kelebihan yang pertama ada pada bobot dan dimensinya. Jadi ringan, dimensinya kecil, pas banget bagi orang yang mobilitasnya tinggi. Kemana-mana tidak khawatir untuk membawa ini karena tidak berat. Nah, untuk membuka laptop ini tidak bisa menggunakan satu tangan ya, agak sulit. Jadi kita harus menggunakan dua tangan. Oke, ini tampilan dalam dari laptop Yoga C640. Untuk di sisi kiri ada speakernya, itu di sisi kiri keyboard, dan di sisi kanan keyboard, dimana dia sudah menggunakan Dolby Atmos ya, Dolby Atmos. Lalu sudah ada fingerprint juga. Nanti kita coba seberapa cepat dan efektif fingerprint si Lenovo Yoga ini. Nah, untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan IPS, dimana sisi kiri dan sisi kanannya itu sudah cukup tipis. Kita nyalakan saja ya supaya kelihatan. Nah, ini proses bootingnya. Cukup cepat. Oke, kita coba ya fingerprintnya secepat apa dan seakurat apa. Sangat cepat sekali, hanya satu sentuhan. Oke, untuk kelebihan yang kedua yaitu pada si layar ini. Layar Lenovo Yoga C640 sudah menggunakan layar IPS dengan tingkat kecerahan 300 nits. Setelah 10 hari saya menggunakan laptop ini, sangat nyaman sih layarnya. Warnanya tajam, warnanya cukup tajam, bisa kita lihat ya di sini ada gambar sawah. Dan bezelnya pun dari sisi kiri, sisi kanan, dan sisi atas sudah tipis, bezel-less. Sisi bawahnya juga sebenarnya cukup tipis. Bagi saya sih cukup tipis ini, tidak terlalu tebal. Bahkan ketika saya pertama kali membeli laptop ini dan membukanya, menyalakannya, saya kaget. Saya kira laptop ini
12 inci padahal 13 inci. Mungkin karena bezelnya tipis dan dimensinya kecil jadi serasa 12 inci. Jadi sebelumnya saya itu menggunakan Dell Inspiron 7000 yang tahun 2015-2016 apa ya, dengan tipe 73, aduh saya lupa sih 7 berapa tuh. Laptopnya itu 13 inci juga, cuman ya belum bezel-less jadi serasa lebih besar. Dan ketika menggunakan laptop Lenovo ini, karena ukuran bezelnya sangat tipis, jadi saya kira serasa 12 inci. Oke, untuk kelebihan yang kedua itu tadi ya layar. Dan untuk kelebihan yang ketiga ada pada sisi baterai. Saya setelah menggunakan laptop ini bisa dibilang lupa ngisi baterai. Bisa kita lihat nih. Oh ini salah, ini error nih. Gak mungkin 2. Jadi kelebihannya pada sisi baterai, saya biasa bekerja jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dimana saya menggunakan internet, menggunakan Microsoft Word, Excel, umumnya itu, dengan ketika pagi-pagi saya posisi laptop ada di 90% hingga 100% baterainya itu, ketika jam 5 sore itu masih sisa 30-an persen, bahkan hampir 40%. Ini sih yang saya suka dari laptop ini, kita lupa isi baterai. Bisa kita lihat, nah ini 82%, sisa estimasi waktunya itu 13 jam 31 menit, lama sekali. Bisa sampai malam sebenarnya ini digunakan. Oke, jadi itu kelebihan yang ketiga pada sisi baterai. Dan yang keempat itu menurut saya ada pada sisi garansinya. Jadi si Lenovo ini bisa kita cek garansinya melalui scan barcode ini, ataupun kita bisa lihat di situsnya ya, dengan memasukkan serial number laptop ini atau apa ya, saya lupa itu. Tapi lebih praktis kita scan lewat barcode ini, ntar kita dapat lihat waktu garansinya itu berapa lama, dan untuk standarnya 2 tahun si garansi laptop ini. Nah, yang ingin saya garis bawahi, apabila laptop ini rusak karena human error, misal terjatuh, biasanya kan itu nggak bisa diklaim ya untuk garansi. Nah, canggihnya ini si Lenovo mengakomodasi untuk hal itu. Jadi apabila kita menjatuhkan ini laptop rusak, kita bisa ngeklaim untuk garansi. Itu sih canggihnya, beraninya Lenovo untuk layanan purna jualnya itu. Oke, lalu apa lagi ya, mungkin itu sih yang paling signifikan kelebihan yang saya rasakan pada Lenovo C640 ini. Adapun untuk kekurangannya ya, yang sangat disayangkan itu speakernya. Dia sudah Dolby Atmos tapi suaranya itu nggak terlalu besar. Jadi saya biasanya kalau nonton film atau dengerin musik pengen berasa banget, saya gunakan speaker eksternal ya. Oh iya, mungkin kekurangannya itu aja sih kalau menurut saya ya di speakernya. Oh iya, saya lupa untuk ada kelebihan lainnya nih si Lenovo ini, yaitu pada, kalau lupa ya saya
bukan kelebihan, jadi ada pen yang disertakan di dalam box pembelian. Sorry, ini saya pakai kamera HP. Nah, ini pennya bagi orang yang suka desain mungkin ini akan sangat membantu sekali, atau membuat sketsa atau semacamnya, sangat membantu sekali ya. Dan responnya juga cepat. Lalu laptop ini juga bisa dilipat hingga 360 derajat, jadi nyaman banget ini untuk dibawa kemana-mana, terlebih apabila kita termasuk orang yang mobilitasnya tinggi. Mungkin itu saja sih ya review singkat dari saya. Mungkin ada teman-teman yang sedang mencari laptop dan bingung. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk memutuskan apakah Lenovo C640 ini layak atau tidak. Sebagai informasi, sebelumnya saya ini menggunakan Dell Inspiron dan laptop saya hilang, jadi saya membeli laptop ini. Sebelumnya saya sempat bingung karena ingin membeli laptop Dell XPS 13 tahun 2019 yang sudah bisa dilipat juga. Hanya saja ya budgetnya terbatas, jadi si Dell XPS 13 inci ini harganya di 18 juta 17,75 sekian. Cukup mahal sih, dengan spek yang hampir sama dengan Lenovo C640 ini. Saya akhirnya berpikir kan, selisih harganya hampir 5 juta, iya 5 juta, hampir 5 juta. Jadi Lenovo ini harganya 12,3 juta untuk Intel Core i5 ya, 12,3 juta dan 17,7 juta dengan spek yang hampir mirip ya, walaupun masing-masing laptop kita tahu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau budget kita pas-pasan nih, ada di 10 jutaan sampai 13 juta, mungkin Lenovo ini menurut saya jadi pilihan yang bisa dipertimbangkan. Value for money-nya sangat bagus sekali. Dengan harga segini kita dapat banyak, jadi ya bisa dipertimbangkan ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.